kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks. Topik-topik yang kita bahas nanti adalah tentang definisi, kemudian persamaan reaksi redoks, menentukan elektron terlibat, dan aplikasinya dalam contoh soal. Tonton terus videonya sampai habis supaya nanti paham tentang materi reaksi redoks. Konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Kita bisa melihat yang pertama dari pelepasan atau pengikatan oksigen, di mana reaksi reduksi melepas oksigen, reaksi oksidasi adalah reaksi yang menangkap oksigen. Contohnya 2CuO menghasilkan 2Cu tambah O2. Pada reaksi ini kita lihat CuO melepaskan oksigen sehingga disebut reaksi reduksi. Sedangkan contoh C tambah O2 menghasilkan CO2. Pada reaksi ini atom karbon mengikat oksigen sehingga disebut reaksi oksidasi. Konsep yang kedua, menangkap atau melepas elektron. Reaksi reduksi adalah reaksi yang menangkap elektron, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepas elektron. Pada contoh Fe3+ tambah elektron menghasilkan Fe2+. Nah, di sini ion Fe3+ menangkap sebuah elektron sehingga disebut reaksi reduksi. Kemudian contoh Na berubah menjadi Na+ tambah elektron. Pada saat ini Na melepaskan satu buah elektron sehingga disebut reaksi oksidasi. Konsep yang ketiga dari penambahan atau pengurangan bilangan oksidasi, di mana reaksi reduksi adalah reaksi yang bilangan oksidasinya turun, sedangkan oksidasi nanti bilangan oksidasinya naik. Dari dua contoh yang diberikan di atas tadi, untuk reaksi reduksi Fe3+ tambah elektron menghasilkan Fe2+. Pada kondisi ini muatan awal Fe3+ adalah +3, kemudian setelah bereaksi menjadi +2 sehingga terjadi penurunan. Begitu juga pada contoh CuO menjadi 2Cu tambah O2. Pada reaksi ini bilox Cu awalnya adalah +2, kemudian berubah menjadi 0 sehingga terjadi juga penurunan. Untuk reaksi oksidasi, reaksi yang bilangan oksidasinya naik, kita lihat dari contoh yang ada tadi, ada Na menjadi Na+ tambah elektron. Di sini muatan Na dari 0 menjadi +1 sehingga bilangan oksidasinya naik. C tambah O2 menghasilkan CO2. Di sini juga bisa kita lihat bilangan oksidasi atom C berubah dari 0 menjadi +4. Itulah konsep reaksi oksidasi dan reduksi. Suatu reaksi dikatakan sebagai reaksi redoks jika di dalam reaksi itu terdapat reaksi reduksi dan reaksi oksidasi sekaligus. Pada reaksi redoks ada juga istilah oksidator atau pengoksidasi, yaitu zat yang mengalami reduksi atau zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Istilah yang kedua ada disebut reduktor atau pereduksi, adalah zat yang mengalami oksidasi atau mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Langsung kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan apakah reaksi masuk redoks atau bukan. Ada reaksi MnO2 tambah HCl menghasilkan MnCl2 tambah Cl2 tambah H2O. Untuk menjawab soal seperti ini, maka kita harus menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur yang terdapat dalam reaksi tersebut. Menggunakan aturan penentuan bilox yang sudah saya terangkan pada video-video sebelumnya, kita bisa tentukan bilangan oksidasi unsur-unsur yang sudah ada di aturan tersebut. Nah, pada contoh ini oksigen, hidrogen, klor, kemudian Cl2 sudah bisa kita tentukan bilangan oksidasinya. Tinggal menentukan bilangan oksidasi Mn pada O2, berarti kita peroleh Mn-nya nanti adalah +4. Kemudian Mn pada Cl2 kita peroleh bilangan oksidasinya adalah +2. Terlihat jelas pada reaksi ini bahwa bilangan oksidasi Mn berubah dari +4 menjadi +2, berarti adalah reaksi reduksi karena mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan
Cl pada HCl berubah dari -1 menjadi 0 pada Cl2 di hasil reaksi, sehingga termasuk reaksi oksidasi, maka reaksi ini akan disebut sebagai reaksi redoks. Untuk menjawab model soal seperti ini, kita lihat ET tips. Jadi pada model ini nanti, untuk menentukan suatu reaksi redoks atau bukan, tentu tidak harus selalu kita tentukan bilangan oksidasi semua unsur yang ada di dalamnya. Beberapa hal nanti yang memastikan reaksi itu adalah reaksi redoks. Yang pertama, jika di reaksi itu ada unsur bebas, dia adalah reaksi redoks. Dan yang kedua, reaksi asam tambah basa sudah pasti bukan reaksi redoks. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan apakah reaksi berikut ini termasuk redoks atau bukan. Ada HCl tambah Zn menghasilkan ZnCl2 tambah H2. Untuk menjawab soal seperti ini, karena Zn dan H2 adalah unsur bebas, maka kita bisa menggunakan ET tipsnya tadi. Karena ada unsur bebas dalam reaksi ini, maka kita tidak perlu menentukan bilangan oksidasi semuanya. Sudah pasti reaksi ini adalah reaksi redoks. Contoh soal yang ketiga. Tentukan reduktor dan oksidator pada reaksi berikut ini. Ada Cr2O72- tambah Fe3+ tambah H+ menghasilkan Cr3+ tambah Fe2+ tambah H2O. Jadi kita diminta menentukan reduktor dan oksidator. Untuk menjawabnya, tentu kita tentukan bilangan oksidasi zat-zat yang bereaksi sesuai dengan ketentuan oksigen, hidrogen. Sudah bisa kita pastikan bilangan oksidasinya -2 dan +1. Bilangan oksidasi Cr pada Cr2O72- nanti bisa dihitung, kita memperoleh +6, Fe2+ sesuai muatannya +2, Cr3+ juga sesuai muatannya +3, dan Fe3+ juga sesuai muatannya +3. Jadi bisa kita lihat untuk atom krom berubah dari +6 menjadi +3, ada penurunan bilangan oksidasi. Berarti pada reaksi ini Cr2O72- mengalami reduksi, kita sebut sebagai oksidator. Sedangkan Cr3+ sebagai hasil di sebelah kanan kita sebut sebagai hasil reduksi. Sementara untuk ion Fe2+ menjadi Fe3+, kita lihat ada perubahan biloks dari +2 menjadi +3. Sehingga Fe2+ pada reaksi ini adalah reduktor dan Fe3+ pada reaksi ini adalah hasil oksidasi. Untuk menjawab soal serupa nanti, ada juga ET tips untuk topik seperti ini. Yang penting nanti kalau kita melihat soal dengan model seperti ini, oksidator itu adalah yang bilangan oksidasinya turun, sedangkan reduktor adalah yang bilangan oksidasinya naik. Kita lihat contoh soal yang keempat. Tentukan reduktor dan oksidator pada reaksi berikut ini. KMnO4 tambah H2SO4 tambah H2C2O4 menghasilkan MnSO4 tambah K2SO4 tambah CO2 tambah H2O. Tentu kita menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur yang ada di reaksi dengan menggunakan kaidah bilangan oksidasi yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Kita dapat menentukan bilangan oksidasi Mn pada KMnO4 adalah +7, C pada H2C2O4 adalah +3, kemudian Mn pada MnSO4 adalah +2, dan C pada CO2 adalah +4. Jadi kalau kita perhatikan, Mn mengalami penurunan bilangan oksidasi, reaksi reduksi, berarti KMnO4 adalah oksidator, MnSO4 adalah hasil reduksi. Begitu juga dengan C pada H2C2O4 menjadi CO2 berubah dari +3 menjadi +4, berarti reaksi oksidasi, maka H2C2O4 adalah reduktor dan CO2 adalah hasil oksidasi. Jadi kita bisa langsung menggunakan ET tips yang saya buatkan untuk sahabat-sahabat semua tadi.
reaksi auto redox. Kita perhatikan contoh soal berikut ini. Cl2 tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah NaClO3 tambah H2O. Dengan menggunakan aturan kaidah penentuan bilangan oksidasi, kita bisa menentukan bilangan oksidasi Cl pada Cl2, kemudian NaO hidrogen pada NaOH. Begitu juga Na, Cl hidrogen dan oksigen pada produknya. Kemudian kita menentukan bilangan oksidasi Cl pada NaClO3. Kita peroleh muatannya adalah plus 5. Pada contoh reaksi ini kita perhatikan Cl berubah dari 0 pada Cl2 menjadi min 1 pada NaCl di sebelah kanan. Berarti terjadi penurunan. Ini adalah reaksi reduksi. Yang kedua, bilangan oksidasi Cl juga ternyata berubah dari 0 menjadi plus 5. Dari Cl2 menjadi NaClO3. Maka ini adalah reaksi oksidasi. Kita perhatikan pada reaksi ini ternyata bilangan oksidasi Cl berubah naik dan turun sekaligus. Maka dia bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Reaksi seperti ini disebut dengan istilah reaksi autoredox atau disproporsionasi. Untuk menjawab model soal yang serupa nanti, kita bisa menggunakan ET tips. Kali ini tipsnya, reaksi autoredox itu nanti ada satu zat berubah menjadi 2 di sebelah kanan. Sebaliknya, reaksi autoredox ada 2 zat di sebelah kiri berubah menjadi 1 zat di sebelah kanan. Dengan catatan berubah bentuk, karena berubah bentuk itu menunjukkan dia mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat contoh yang berikutnya. Ada reaksi Pb tambah PbO2 tambah H2SO4 menghasilkan PbSO4 tambah H2O. Pada reaksi ini kita lihat bilangan oksidasi Pb adalah 0, Pb pada PbO2 plus 4, kemudian Pb pada PbSO4 plus 2. Perubahan yang terjadi Pb dari 0 menjadi plus 2 adalah reaksi oksidasi mengalami kenaikan Bilox. Kemudian Pb pada PbO2 menjadi PbSO4 mengalami penurunan bilangan oksidasi sehingga disebut reaksi reduksi. Pada reaksi ini terlihat bahwa Pb dan PbO2 sama-sama berubah menjadi PbSO4. Reaksi seperti ini disebut reaksi anti-autoredox atau disebut juga komproporsionasi. Menentukan jumlah mol elektron terlibat. Untuk menentukan mol elektron dalam suatu reaksi redoks dapat kita tentukan dengan menyetarakan reaksi redoks tersebut. Nah, sedangkan untuk setengah reaksi redoks, apakah itu yang menyangkut reaksi reduksi ataupun oksidasi, kita bisa menentukan jumlah mol elektron tanpa menyetarakan terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut. Jumlah mol elektron adalah mol zat yang bereaksi dikalikan dengan PbO atau perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat contoh soal yang kelima. Ion iodat atau IO3- dapat mengalami reduksi menjadi ion iodida atau imin. Pada reduksi 0,5 mol ion iodidat menjadi ion iodida, maka akan memerlukan elektron sebanyak berapa mol? Untuk menjawab soal ini, kita lihat perubahan bilangan oksidasinya. Dari IO3- menjadi imin, ternyata perubahan biloxnya I pada IO3- adalah plus 5, sedangkan I pada imin adalah min 1, sehingga terjadi perubahan bilangan oksidasi sebanyak 6. Untuk menentukan jumlah mol elektronnya, kita menggunakan rumusnya tadi, mol elektron sama dengan mol zat dikali PbO, maka akan kita peroleh mol zat yang bereaksi 0,5, kemudian kita kalikan dengan 6, maka akan kita peroleh mol elektronnya sebanyak 3 mol elektron. Berikut ini saya sudah siapkan soal latihan mandiri untuk dibahas dan berlatih. Soalnya bisa di-download di link
Google Drive yang sudah saya siapkan di deskripsi video. Selamat berlatih dan mudah-mudahan materi pada video ini membantu sahabat-sahabat semua dalam memahami konsep reaksi, reduksi, dan oksidasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ET Kimia. Sampai ketemu pada video materi berikutnya.